mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan yang ada di dalam Islam, kebaikan seseorang di dalam Islam, yaitu meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Karena itu kita di sini semuanya berupaya untuk bisa memanfaatkan waktu kita dengan hal-hal yang positif, di antaranya yaitu menuntut ilmu syar'i. Bahwasanya wajib bagi kita untuk mengetahui, untuk mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama adalah al-ula al-ilm. Jadi yang pertama adalah ilmu. Jadi kita harus mempelajari yang namanya ilmu. Apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa itu ilmu? Mengetahui, mengenal Allah SWT Tuhan kita, mengenal siapa Nabi kita, ya. Mengenal Islam itu bagaimana, bil adillah, dengan dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Wa as-saniyah al-amalu bihi. Yang kedua adalah beramal dengan ilmu yang kita sudah pelajari. As-salisa ad-da'watu ilaihi. Kita berdakwah dari ilmu yang kita miliki untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ar-rabi'ah as-sabru 'alal adza fi. Jadi sabar. Enggak ada ceritanya orang dakwah itu enak-enakan, enggak ada. Jadi dakwah itu memang, ya, hakikat jalan dakwah itu penuh warna dan duri. Jadi banyak kerikil yang bertebaran di jalan dakwah. Karena itu sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang dai, itu harus memiliki kesabaran di dalam menjalani dakwah ini. Nawawi itu kunyahnya adalah Abu Zakaria. Nama beliau, nama lengkapnya itu Yahya, nama lengkapnya itu. Jadi lengkapnya itu cuma Yahya gitu, tahu. Abu Zakaria ya. Kalau kita kan sekarang itu nama di Indonesia kan panjang-panjang, kabeh dicukupi. Jadi sampai 3 kata, bahkan ada yang 4-5 kata gitu. Sampai ketika mau ujian itu nggak cukup, harus disingkat. 45 tahun bisa menulis kitab lebih 20 jilid, itu baru Syarah Muhadzab, ya. Raudhatul Thalibin itu 2 jilid. Belum kitab-kitab yang lain, ya. Belum kitab-kitab yang lain. Ya, kalau umpamanya kita pengen tahu bagaimana beliau itu bisa menulis kitab itu, tentunya beliau nggak asal nulis, tentunya kan belajar, ya. Tentunya kan datang kepada para guru-gurunya, ya. Dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk mendalami ilmu, ya. Jadi nggak cukup 1 tahun 2 tahun gitu, ya. Berarti secara otomatis benar-benar waktunya itu digunakan untuk ilmu dan ilmu. Sunnah dari ulama-ulama pendahulu kita, ya, para dai-dai pendahulu kita untuk menulis, ya. Tidak hanya ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama kontemporer, ya. Kita tahu bahwa kiai-kiai kita, Imam Hasan Al-Banna itu juga menulis beliau, ya. Yusuf Qaradawi, Fathiyyakan, Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, itu semuanya penulis, ya. Jadi marilah kita juga gunakan waktu kita, paling tidak itu punya tulisan yang nantinya bisa dibaca oleh generasi penerus kita, insya Allah.
perkataan yang pertama innamal a'malu binniyat sama wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang membedakan antara dua tersebut? Yang pertama itu amal itu berdasarkan niatnya, dan setiap orang itu ada apa yang diniatkan. Ya berarti Hasilnya nanti ada. kalau yang pertama Cuma itu. Kalau yang pertama itu saya saja. secara umum atau gini apa langsung aplikasi dengan apa itu insyaallah malam. Ada berkata ya. Kalau yang masuk di innamal a'malu binniyat itu apa? Kayak misalnya sekolah. Jadi ada kata Allah. Orang catat perbuatan sekolah ini baru itu. Oke, itu yang pertama ya. Yang pertama. Terus yang kedua. Yang kedua, apa misalnya Allah niat itu mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah, berarti ilmu itu bisa lebih bagus. Tapi kalau misalnya niatnya itu tidak karena Allah, ya boleh jadi dia dapat ilmunya itu biar dapat ilmu khusus atau apa contohnya. Berarti Tadi itu pahala. itu kan sama saja seperti perkataan yang pertama. Jadi kan sekolah kalau umpamanya apa niatnya karena Allah, kita mendapatkan pahala. Nah terus yang kedua juga menjelaskan seperti itu, ya kan sama berarti. Terus bedanya di mana? Bedanya itu awalnya dan akhirnya. Ayo, bedanya apa? Jadi ketika kita meniatkan kita beramal seperti ini, maka akan dibalas oleh Allah. Kamu mendapatkan sesuai yang kamu niatkan. Lah ya itu yang kedua. Yang pertama nggak ngomong itu dunia. Coba lihat toh. Bahwasanya hitungan ini Allah menilai amal seseorang dari niatnya. Itu yang kedua. Yang kedua. Sing pertama bro. Sebenarnya segala perbuatan itu berawal dari niat. Ya benar. Sesungguhnya niat itu adalah intisari dari amal. Jadi gini. Ya. Ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Ya. Di situ jangan dimasukkan orang. Jadi udah cukup amalan-amalan yang kita lakukan, ya. Amalan-amalan itu harus ada niat. Kalau umpamanya nggak ada niat, itu nggak bisa dinilai. Dan setiap amalan itu pasti ada niatnya. Gitu. Terserah apapun itu niatnya, pasti ada niat. Jadi ketika kita melakukan suatu amalan, itu pasti ada niat di sana. Entah itu niatnya untuk riya, entah itu untuk sum'ah, atau untuk libtigha'i wajhillah. Nah, itu adalah yang tadi. Jadi intisari amalan-amalan, ya, atau amalan-amalan itu pasti didasari dengan niat. Itu statement yang pertama. Terus statement yang kedua itu baru masuk ke likul limri'in ma nawa. Jadi orang yang beramal apapun amalnya, ya, itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ketika ia meniatkan untuk mencari ridho Allah SWT, maka ia akan mendapatkannya. Akan tapi ketika ia menginginkan urusan dunia, maka boleh jadi ia mendapatkannya dan boleh jadi tidak mendapatkannya. Gitu. Melakukan hijrahnya itu untuk Qais, jadi ya udah dia mendapatkan itu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT dia berhasil menikahi Qais. Iya, mas kalau tahu. Iya. Tapi dia itu Qais, kayak itu Gusti Allah. Tapi tidak semuanya itu bisa bernasib baik seperti itu. Jadi ketika kita sholat, contoh sholat supaya dilihat bapak sopong, supaya di apa gitu. Boleh jadi kita benar-benar mendapatkan
anaknya gitu ya. Tapi boleh jadi juga ya kita nggak mendapatkan anaknya. Akan tapi ikhwati fillah wa yakum, ketika kita sudah meniatkan apa yang kita lakukan itu untuk mendapatkan ridho Allah SWT, maka di dalam hadis Rasulullah SAW sahih ya, itu beliau menjelaskan ketika kita mengharapkan ridho Allah SWT, maka sangat mudah bagi Allah itu untuk menjadikan orang-orang atau semua makhluk yang ada itu ridho kepada kita. Tapi kalau kita meminta atau mengharapkan ridho manusia, maka bagi Allah SWT itu sangat mudah untuk menjadikan orang tersebut itu tidak ridho kepada kita. Jadi kalau kita bisa mendapatkan dua, kenapa kita harus mendapatkan satu? Kalau kita bisa mendapatkan ridho Allah dan juga ridho manusia, kenapa kita harus cari ridho manusia saja yang belum tentu kita bisa dapatkan? Jadi seperti itu. Amalan ibadah benar-benar untuk Allah SWT tanpa ada kesyirikan di sana, tapi tata caranya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka ibadah tersebut akan tertolak atau sia-sia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.